Tapi kan kita pakai rata-rata. Ketika itu digunakan kan dapat kasus yang nilainya gapnya banyak. Maka muncullah akhirnya di-range gitu. Demi memaksimalkan sistem pendidikan yang berjalan, sekolah tetap menjalin komunikasi dengan orang tua murid. Kalau kaitannya dengan orang tua murid, kan pasti mereka juga punya harapan tersendiri saat sudah memilih SD eksperimental seperti ini ya Pak ya. Tapi kemudian setelah berjalan, setelah benar anaknya masuk, biasanya apa sih Pak? Adakah konflik atau gesekan dengan orang tua? Pasti ada. Namun bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dari pengalaman-pengalaman yang kiranya itu menjadi ide, gagasan, dan akhirnya kami dapat saling memahami. Ada berbagai macam orang tua ya, dari capaian yang mereka harapkan. Ada yang di sini lebih mengutamakan karakter, karena di sekolah dasar mereka sepaham dengan kita bahwa karakter itulah yang harus ditumbuhkan dulu. Kemudian dari karakter yang bertumbuh itu akan senantiasa kognisinya pun juga akan berkembang. Harapannya seperti itu. Bagaimana dengan perspektif yang bilang semua anak harus bisa untuk memenuhi tanggung jawab gitu. Bagaimana kalau dia nggak bisa matematika terus milih, ya udahlah saya milih yang saya senang aja gitu. Saya sukanya bahasa aja kok gitu. Caranya gimana untuk? Ya, untuk bagaimana kita bisa menumbuhkan bahwa anak mempunyai pilihan dan pilihan itu mereka bisa mempertanggungjawabkan itu melalui kesepakatan. Kesepakatan itu akan menjadi panduan kita berdinamika selama di sekolah. Dan harapannya ada kesepakatan yang dapat kita lanjutkan di rumah. Nah, kesepakatan yang dilanjutkan di rumah itu nanti kita akan komunikasikan dengan orang tua. Berarti nggak apa-apa ya Pak, kalau saya ini kelas 3 SD misalnya, terus kesulitan di matematika tapi misalnya pintar di bahasa misalnya. Jadi nggak apa-apa nilai matematikanya jelek gitu, terus tidak memenuhi kompetensi gitu. Nah, kita lebih ke matematika, tidak ke keterampilan berhitungnya, meskipun itu menjadi basic yang diperlukan di kelas bawah. Namun yang mau kita capai ke depan adalah bagaimana mempunyai logika berpikir yang sistematis. Marganingsih, salah satu wali murid yang saya temui, sependapat dengan konsep pendidikan bebas. Pada rentang usia ini, menurutnya, pembentukan karakter adalah hal yang patut diperhitungkan. Anak saya, Areta, sekolah di sini sudah 3 tahun, dia sekarang duduk di kelas 3. SD Mangunan memang konsen kepada pembinaan karakter dengan pemberian kebebasan itu, tapi kita juga memberikan batasan-batasan atau pengarahan kepada anak-anak. Jadi bebas yang bukan berarti bebas yang liar. Hafal sendiri-sendiri. Aku tuh keikutan pokoknya. Yuk, itu yang baik. Pemahaman tentang kebebasan tidak berhenti di gerbang sekolah. Efektivitas metode eksperimental sudah terbukti. Itu yang kecil Elis TK sini. Tahun ini. Kalau aku dari pelajaran sih malah sedikit. Adalah Ega. Sudah 2 tahun ini ia meninggalkan Mangunan dan mulai mengenakan seragam SMP. Kepada saya, Ega menceritakan bagaimana pendidikan eksperimental membangunnya. Kalau buat Ega nih, sistem belajar yang di Mangunan sama di sekolah sekarang, yang santai dan yang formal, lebih enak menerima pelajaran yang mana sih? Lebih suka yang santai sih, jadi nggak keburu, maksudnya nggak, kalau di SMP kan kamu harus tahu ini, kalau nggak tahu ya kamu pikir caranya, yang penting kamu tahu. Kalau di sini bakal diajari, kita nggak tahu bisa tanya gitu. Di sini kita bebas mau tanya apapun yang kita nggak tahu. Jadi luas gitu, kita mau tanya apa. Jangan kalau di sekolah yang sekarang, kalau misalnya kita tanya harus sesuai sama pelajaran. Misalnya saat itu pelajaran PKN, kita harus tanyanya ya tentang pelajaran PKN, bukan yang lain.
Hampir seperempat abad perguruan ini berdiri. Ketiadaan sang penggagas, Romo Mangunwijaya, tidak serta-merta melunturkan visi dan misi sekolah. Bersaudara dalam kemajemukan, agama yang berbeda, suku yang berbeda ini adalah anugerah alamiah yang sudah diterima sejak anak lahir. Maka itulah yang diterima, dihayati sebagai bagian dari identitasnya sebagai anak Indonesia dan mengorientasikan dirinya sebagai anak Indonesia yang bekerja sama, saling berkontribusi dan bersaudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Romo Mangun juga mengatakan hidup jujur dan adil di tengah masyarakat yang lebih mementingkan formalisme, tapi kejujuran batin, anak itu merdeka menjadi dirinya sendiri, mengungkapkan dengan eksploratif dirinya itu kurang mendapatkan tempat. Dan yang ketiga yang sangat ditekankan oleh Romo Mangun adalah solidaritas. Kita melihat kembali visi misinya Romo Mangun. Bagaimana? Apakah sesuai dengan zaman sekarang ini yang kiranya itu kita mengadopsi banyak orang tua dengan latar belakang yang berbagai macam. Dan ternyata setelah kita lakukan itu memang sesuai. Bahkan Romo Mangun juga mencoba pola pikirnya itu sudah sampai ke zaman sekarang. Ke zaman era globalisasi, di mana era globalisasi ini anak-anak semakin banyak tantangan. Dalam pendidikan, anak bukanlah sekedar objek, melainkan pelaku. Maka bagi sekolah Mangunan, setiap metode maupun terapan, kepentingan anak selalu jadi nomor satu. Kalau misalnya teman-temanmu tahu kamu dari Mangunan itu, kamu dari mana? Dari Mangunan itu. Reaksi mereka gimana? Mereka bilang, oh Mangunannya itu, pantas kamu pinter gitu.